Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Dan kali ini kita akan kembali ngomentari video dari Luis Prasetyo yang judul His Only Son, mengguncang iman. Hati-hati ya lu murtad. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo ya. Kali ini kita akan bahas soal hebohnya akhir-akhir ini soal film His Only Son. Ya, film ini heboh lantaran ada seorang anggota dewan yang menentang dan meminta supaya film ini diturunkan. Saya baca ya beritanya ya. Jadi beritanya itu dikatakan ini disebut sesat. Walah, disebut sesat katanya. DPR minta film His Only Son dilarang tayang. Nah, orang ini namanya Aceh Hasan Sadzili. Kayak nama kakaknya Luffy, Aceh. Wakil Ketua Komisi DPR RI. Karena dilarang itu beredarnya film His Only Son di Indonesia, sebaiknya dihentikan atau di-banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya. Ada 3 alasan setidaknya yang disampaikan. Yang pertama, film ini terinspirasi dari Alkitab Kristiani. Kedua, Ismail jadi sosok penting dalam ajaran Islam. Dan yang ketiga, minta film His Only Son dilarang tayang di bioskop Indonesia. Oke lah, sekarang kita akan komentari kenapa film ini kok dilarang. Ya, itu terserah dia yang melarang. Tapi pelarangan ini kemudian menjadi lucu ketika pemberitaan dikatakan bahwa film ini adalah film yang sesat. Gini, komentar saya yang Bentar ya, kita harus bahas dulu ya. Kan sudut pandang, kita sudut pandang. Jadi kita kan punya keinginan masing-masing kan. Kita sebagai muslim yang mayoritas 86% lebih, si Louis sebagai Kristiani tentu berbeda pandangan. Bagi kita sesat, bagi Louis tidak. Bagi dia sesat, bagi kita tidak, gitu kan. Nah, jadi ini adalah dua sudut pandang. Nah, itu kan ngomong pemberitaan itu kan sedang menyorot dari sudut pandang anggota DPR tadi. Nah, sebenarnya kalau kita pikir betul juga guys, karena DPR itu kan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia tuh adalah mewakili kita. Jadi anggota DPR itu mewakili ya, termasuk kalau dia tuh muslim, dia mewakili 86% umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia gitu kan. Nah, jadi sah-sah saja gitu. Jadi ini sebenarnya dia tuh mewakili suara masyarakat Islam. Nah, saya mau terangkan ya. Kita tahu ya, kalau film-film yang ini kan sebenarnya adalah film spesifik. Film keyakinan yang mana untuk umat tertentu. Nah, kalau Anda lihat ya di TV misalnya, itu kan ada momennya, guys. Misalnya contoh, kayak ketika momen lebaran, diputarlah film-film yang berhubungan dengan umat Islam. Lebaran puasa, kan? Lebaran puasa itu biasanya diputar film tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Isa, ya kan? Film-film ya apalah gitu ya, tentang Islam lah gitu kan. Nah, nanti ketika Natal, itu diputar film apa? Film-film tentang Yesus, film-film tentang Kristiani. Jadi semua ada porsinya, guys. Lalu ketika ada kemerdekaan misalnya, 12 Agustus, yang diputar film apa? Film-film perjuangan. Nanti ketika masuk bulan September akhir September tuh atau bulan Oktober itu masuk peringatan G30S. Nah, itu diputar film 30S kan, G30S kan. Jadi semua tuh ada momentumnya. Jadi nggak asal-asalan. Nah, coba Anda bayangkan ada TV yang menayangkan film Natal atau film yang berhubungan dengan Kristiani di luar momen Natal. Apa terjadi? Orang tuh bertanya kan, ini nggak momennya gitu. Sama kayak film bioskop gitu. Nah, memang film bioskop ini adalah konsumsi umum, tapi harusnya bioskop ini menghormati, ya, menghormati kalau di Indonesia ini mayoritas Muslim, itu loh poinnya. Ya, minimal, karena kan itu kan film-film yang bertema keyakinan, yang cocok dengan keyakinan umat Kristiani, gitu loh. Sementara yang nonton nanti peluangnya itu adalah 86% Muslim, bisa nonton juga. Dan mereka ini nggak semuanya teredukasi, gitu loh guys. Mereka karena gini kan, orang nonton film itu kan demi kesenangan. Jadi mereka tuh kadang-kadang lupa atau mereka tidak sadar bahwa itu adalah iman yang film yang tidak sesuai dengan akidah mereka gitu loh. Paham ya? Jadi dalam film itu ya, dan bukan hanya film ini sebenarnya, banyak film tuh menyuntikkan keyakinan masing-masing. Misalnya contoh kayak film yang mana Amerika sering dikatakan sebagai di framingkan sebagai pahlawan, sementara saudara kita kaum muslimin di Irak dimanapun sebagai teroris itu. Nah, itu juga nggak boleh sebenarnya ditayangkan. Karena itu framingnya adalah seakan-akan orang Amerika, orang kafir ini adalah pahlawan,
hero, orang hebat, sementara umat Islam itu teroris. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Makanya kalau kita sebenarnya kita karena gini loh guys, nggak semuanya tuh cerdas. Nah saya dulu tuh juga sempat termakan loh. Dalam artian saya, Amerika tuh hebat loh. Itu dia bisa mengalahkan orang-orang apa yang teroris ini. Padahal teroris itu adalah framing apa namanya? Framing fitnah terhadap saudara kita yang muslim di sana gitu loh. Nah, makanya hati-hati. Kecuali kalau semua umat Islam udah cerdas kan nggak gitu kan. Nah, makanya adalah ini intinya adalah film-film seperti ini ya yang bertema keyakinan ini hendaknya ditayangkan pada momen-momen Natal misalnya. Silakan, ada Natal nanti tuh tayangkan tuh film itu. Premier lah di Natal di bioskop. Silakan momen Natal, tapi jangan di momen-momen kayak gini yang nggak ada eventnya guys. Nah gitu loh. Jadi bioskopnya harus pandai menerapkan event karena ini harus dibedakan. Ini adalah film keyakinan. Sama ini porsinya nih sama kayak film Yesus itu yang salib. Itu sama. Apa layak? Coba apa layak tayangkan di luar momen Natal atau momen hari besar umat Kristen ini kan tidak layak guys. Itu poinnya. Gini, komentar saya. Yang pertama justru film itulah yang sebenarnya memuat sejarah tentang kisah Abraham yang sangat-sangat tepat dan benar. Oke, kalau dikatakan bahwa maka saya katakan ini sudut pandang. Di sudut pandang Luis Pastor itu dan teman-teman Kristiani ini yang benar. Bagi kita ini yang salah gitu loh guys. Jadi nggak bisa dipaksakan gitu loh. Jadi kita harus berdasarkan keyakinan masing-masing. Kalau Anda meyakini itu benar, silakan Luis. Tapi jangan paksakan kami untuk meyakini bahwa itu benar juga. Ya, nggak bisa. Kami meyakini itu salah, sesat. Kalau Anda meyakini itu benar atau nggak sesat, ya silakan. Itu hak Anda. Gitu loh, logika berpikirnya. Oke, kalau dikatakan bahwa film ini sesat, ini jelas sebenarnya jadi persoalan bagi orang ini. Bisakah dia membuktikan secara sejarah? Persoalannya adalah Luis. Kenapa dia memaksakan kita tuh harus bilang ini nggak sesat? Kenapa? Kita tuh beragama guys ya. Kita boleh mengatakan ini sesat. Ya, kalau Luis katakan itu sesat boleh silakan. Ini namanya beragama gitu loh. Kalau versi sudut pandang dia kan begitu. Ya kan? Ini istilah guys ya, kita tuh berdasarkan sudut pandang masing-masing. Apalagi ini kan masalah adalah ini filmnya muncul ruang publik gitu loh. Bioskop tuh kan adalah ruang publik. TV ruang publik. Kalau orang nonton film isolisan di rumahnya, silakan keyakinan dia. Tapi ini kan masalah diputar di ruang publik. Bioskop, TV itu ruang publik, media publik, harus nengok momennya gitu loh, nggak salah-salah aja ya kan. Masa dipaksakan kita tuh harus terima gitu aja kan nggak bisa guys gitu loh. Bahwa kisah Abraham itu salah di bagian itu berdasarkan sejarah lo ya. Saya mintanya berdasarkan sejarah, bukan berdasarkan asumsi, pendapat dan lain-lain. Berdasarkan sejarah. Bagian dia paham nggak sejarah? Sejarah itu guys ya, nggak satu versi sejarah itu. Ada banyak versi ya. Ada versi Yahudi, versi Kristen, versi Islam. Ya, ada lagi versi yang lain ya kan, yang netral mungkin. Ini semua itu ada versinya. Anda lihat ya, itu dulu jauh lama terjadi loh. Anda lihat aja sekarang yang paling gampang lah. Peristiwa tahun 65. Pemberontakan G30S. Itu versinya banyak. Ada yang mengatakan bahwa dalangnya CIA, ada yang mengatakan dalangnya Soeharto, ada yang mengatakan dalangnya adalah Soekarno, ada yang mengatakan dalangnya adalah PKI, ada yang mengatakan dalangnya adalah tentara, gitu guys. Ada lagi yang mengatakan dalangnya siapa itu kan. Jadi intinya adalah itu semua ada banyak versi gitu loh. Nggak bisa kita tuh memaksakan harus benar, ini nggak bisa gitu loh guys. Maka saya katakan ini soal keyakinan, nggak bisa Anda monopoli, ini harus benar, harus nggak sesat, nggak bisa gitu. Itu keyakinan Anda, silahkan pakai. Jangan paksakan kami untuk sesuai dengan keyakinan Anda gitu loh pikirnya kan. Jadi kan dia, kalau DPR itu kan ngomong ke dalam umat Islam gitu loh. Karena dia sebagai wakil dari umat Islam, karena dia anggota DPR. DPR itu mewakili rakyat, yang mana sebagian besar lah Muslim ya. 86% lebih itu adalah umat Islam. Itu yang dia wakili. Dia mewakili juga sebagai umat Kristen, tapi dia merasa ini nggak layak karena pertama momennya nggak tepat, bukan momen Natalan atau momen hari besar ibadah umat Kristiani. Kedua, tentu yang nonton nanti akan banyak umat Islam karena 86% itu Islam gitu. Kalau mau nonton silakan, nggak dilarang, tapi jangan paksa umat Islam untuk nonton gitu loh. Silakan nonton di rumah. Luis mau nonton download sampai 1000 film, silakan nonton di rumah. Nonton ulang-ulang silakan, tidak ada yang persoalkan. Tapi yang masalah itu adalah ketika diputar bioskop,
itu di ruang publik, Luis, ya, paham ya? Itu ruang publik, nggak bisa seenaknya. Coba Anda bayangkan bioskop memutar film Nabi Muhammad, coba. Etis nggak? Sebenarnya masih etis. Kenapa? Karena Indonesia masih Muslim, masih kena semuanya, guys. Masih ada lah yang menikmati 86%. Tapi kalau yang apa? Kalau yang adalah untuk minoritas, tapi yang untuk minoritas kan kacau tibanya, guys. Gitu loh. Sama kayak gini deh. Kita ngomong tentang keyakinan lain, keyakinan komunis. Nah, ada film tentang kayak film, tahu nggak film kontroversi film Jagal? Yang mana itu versi PKI itu begitu yang benar. Ingat ya film, Anda tahu film Jagal nggak? Pasti Luisnya nggak tahu mungkin. Jagal, Act of Killing, itu kan versi komunis, versi PKI. Nah, bagi mereka itu benar bahwa mereka itu jadi korban segala macam. Nah, itu ketika diputar Indonesia kontroversi nggak? Kontroversi kenapa? Karena bukan keyakinan keyakinan kita. Bukan kita tuh bukan komunis, kita tuh agamis gitu loh, agamis nasionalis. Jadi itu tidak sesuai dengan kita, maka kita protes. Sama kayak gitu kan? Makanya sama kayak film ini gitu loh. Karena diputar di ruang publik. Kalau mau film Jagal itu diputar di ruang privat silakan, ya nonton dia aja silakan gitu loh. Yang nonton Jagal orang komunis silakan. Yang nonton His Only Son, film Yesus, yang nonton umat Kristiani silakan. Nanti yang nonton film Muhammad tuh kita umat Islam silakan. Jangan dibolak-balik, jangan dipaksakan orang lain untuk nonton film Anda, Luis. Itu yang di situ tak kekonyolannya sebenarnya gitu ya, logika berpikirnya, guys. Pendapat dan lain-lain berdasarkan sejarah. Bagian mana dari film itu yang salah secara sejarah? Kalau ditanya, emangnya Mas Luis sudah nonton? Oh, saya sudah nonton sampai selesai. Dan teman-teman yang butuh link untuk nonton silahkan komen di bawah ini, nanti saya kirim linknya. Ya, yang nonton yang teman-teman Kristiani aja ya, karena itu film buat kalian. Ya, bukan film untuk umat Islam. Kalau kalian nonton silakan. Jadi di pesan Luis ini sebenarnya disampaikan dia coba promosi ke kita, guys. Kita nggak mempan. Ngapain nonton film yang nggak sesuai dengan akidah kita gitu kan? Buang-buang waktu, karena waktu berharga. Saya pernah nonton film ginian ya, yang nggak sesuai dengan akidah kita, karena kita punya keyakinan kan, kita ngerjakan sesuatu yang bermanfaat, guys, gitu loh. Contohnya kayak buat konten ini gitu kan, untuk meluruskan argumentasi orang-orang yang kayak Luis ini, yang nggak ngerti tentang keyakinan, bahwa ini adalah keyakinan yang nggak bisa dipaksakan gitu, guys. Saya kirim linknya untuk nonton. Gampang banget itu. Walaupun itu sebenarnya film dilarang di bioskop-bioskop. Aduh, sekarang ini link banyak banget untuk kita nonton. Tenang aja, nggak usah khawatir. Nanti tulis kolom komentar, kasih like ya, jangan lupa ya. Nanti saya kirim linknya. Oke, kalau dikatakan di sini bahwa His Only Son itu memang benar. Jadi benar memang Ishak inilah yang benar-benar hampir nanti dikomplain cuma gara-gara oh Ishak yang mau dikorbankan. Kata-kata hampir aja dikomplain kadang-kadang. Nah, hampir dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dan catatan ini jelas catatan yang sesuai dengan sejarah. Loh, itu catatannya orang Kristen, itu catatan kitabnya orang Kristen yang sudah diselewengkan sama Paulus. Bosku, please deh. Orang Yahudi itu memegang kisah yang sama persis dengan isi film itu. Loh, sekarang kisah Abraham siapa sih? Oh, jadi semuanya membenarkan Yahudi. Jadi Yahudi itu pasti benar gitu. Oke, kalau gitu Luis yang nanggung ya, Anda akui itu. Sejarah Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah siapa? Yesus adalah bukan nabi. Yesus adalah apa ya? Saya lupa sebutannya. Penting itu adalah mereka tidak mengakui Yesus sebagai nabi. Ya, mereka mengakui bahwa ya intinya adalah Yesus itu adalah orang nggak benar gitu. Nah, apa Anda akui itu? Coba, jangan nanggung, jangan pilih ini pilih itu. Oh, ini karena sesuai dengan iman kalian ini benar, lalu yang kisah Yesus kalian bilang itu salah gitu. Coba, mau jujur nggak? Lalu misalnya di Talmud itu ya, kitab Talmud Yahudi itu banyak sekali menjelek-jelekan Yesus. Yesus yang kita cintai sama-sama ya. Ingat ya, umat Islam tuh ya, saya juga cinta Yesus. Ya, saya sayang Yesus karena dia adalah satu nabi dalam agama Islam yang wajib diimani oleh Islam. Nah, Yahudi itu di kitab Talmud menjelekkan Yesus. Itu sumber Yahudi loh. Apa Anda percaya? Pasti kalau ditagih sama Yesus dia tidak akan percaya. Padahal itu adalah sumber Yahudi. Artinya, gak semua sumber Yahudi itu bisa dipastikan kebenarannya, guys. Karena ini masalah objektivitas gitu loh. Ya kan? Jangan nanti soal-soal yang tidak sesuai dengan iman dia dari Yahudi ditolak dia, kan nggak mungkin. Versi Yahudi, Yesus itu adalah Dajjal. Versi Yahudi ya, ingat. Yahudi tidak menerima Yesus. Dianggap itu adalah Dajjal. Ya, Antichrist. Yesus itu kan.
Jadi sesuatu yang makanya mereka tuh hendak membunuhnya. Mereka mau dia tuh dibunuh, disalib gitu. Mereka senang sekali mereka melihat hal itu terjadi kan. Nah, apa itu Anda mau mengakui kebenaran Yahudi tersebut? Ya, bahwa Yesus tuh bukan seperti yang kalian kira. Kan nggak mau, guys. Maka saya katakan ini adalah masalah keyakinan ya, yang nggak bisa dipaksakan. Jadi nggak ada istilah itu, oh ini sumber Yahudi pasti benar, nggak bisa gitu. Kan tiap-tiap sumber tuh ada naskahnya masing-masing, ada saksi sejarah masing-masing, ada catatannya masing-masing. Nah, tinggal ada makin yang mana silakan gitu. Jangan dipaksa-paksa orang harus percaya sama kisah Yahudi gitu kan. Yahudi aja banyak itu kisah dongeng, guys. Anda tahu kisah apa ya? 1001 Malam. Itu diambil dari kisah Yahudi. Ingat ya, ada kisah 1001 Malam. Itu banyak kan ada orang meyakini itu kisah dongeng. Itu banyak diambil kisah Yahudi. Apa benar? Kan tidak, karena namanya aja dongeng gitu kan. Dia adalah jangan berkata seperti itu. Jadi Luis ini nggak ngerti sejarah. Jadi pertama dia meyakini sejarah versi Yahudi, ya. Padahal versi Yahudi itu jelas banyak yang menyalahkan imannya dia gitu kan. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya pasti pilih-pilih nih. Oh ya, tadi lah ulang terusnya ya. Yang sesuai nanti dia terima, yang nggak sesuai dia buang gitu kan. Itu kan nggak bisa. Kita mengatakan ya, kita tuh punya, kalau kita Islam kita punya keyakinan. Kalau tidak sesuai dengan iman sejarah kita, ya kita buang gitu loh. Jadi kita tuh nggak ada istilah itu apa namanya, mengatakan sejarah Yahudi benar, enggak. Tapi kalau kita meyakini bahwa sejarah ini benar, ada benarnya, oke. Tapi kita nggak meyakini semuanya gitu loh. Tapi kalau dia kan poinnya meyakini semuanya, Yahudi loh gitu dia kan, luar biasa. Padahal gini loh, lu pikirnya gini loh. Kalau Anda punya sejarah ya, Kristen punya sejarah nih. Ya, yang benar tuh ya, saya ajarkan Luis ya. Kristen punya sejarah nih. Anggap dari pihak Yahudi. Kalau itu benar, sesuai dengan Anda berarti benar. Karena sesuai dengan iman Anda. Kalau tidak sesuai berarti nggak benar. Gitu harusnya kan. Dia katakan sumber Yahudi berarti semuanya gitu loh guys. Nah ini kan salah besar gitu loh dia bikinnya kan. Apa dia nggak komparasi kalau nanti ketemu kisah ada apa sejarah Yahudi yang bertentangan dengan iman dia, lalu dia terima juga, kan kacau tibanya guys. Makanya berpikir cerdas. Yang mentang-mentang oh ini kan sumber Yahudi, Abraham Yahudi. Guys ya, Islam itu tidak ada sejak Nabi Muhammad. Ingat, coba Anda belajar Islam dulu ya. Nabi-nabi semuanya beragama Islam. Adam, ya, Nabi Nuh, Musa, Isa atau Yesus itu semuanya beragama Islam. Mereka adalah nabi-nabi dari Allah yang sama gitu loh guys. Itu kayak kenal kaum muslimin. Jadi nabi itu bukan agama Islam, bukan Nabi Muhammad aja. Tapi dari Adam hingga Nabi Muhammad itu semuanya nabi dalam agama Islam gitu loh. Artinya sejarah Abraham atau Ibrahim dalam Islam itulah selain Islam juga. Ada persinggungan di situ. Antara Islam dan Yahudi ada persinggungan. Bagi mereka itu adalah nabi agama mereka. Bagi Islam itu adalah nabi agama Islam gitu loh. Sama-sama ngakui gitu. Ya kan, itu poin di situ guys, bagi berpikirnya. Tuh. Loh sekarang kisah Abraham siapa sih? Abraham itu kan bapaknya orang Yahudi. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak dua. Guys, agama itu ya, Islam itu bukan Arab, ingat ya, bukan Arab tok. Islam itu adalah agamanya para nabi. Dari Nabi Adam hingga Nabi. Jadi kita nih ya, makanya Islam itu universal. Adam itu bangsanya apa? Bangsa manusia. Anda nggak bisa sebut Adam itu adalah bangsa Amerika, bangsa Yahudi, bangsa Arab, enggak. Adam itu bapak segala bangsa. Dia itu bangsa manusia. Artinya Islam ini universal. Kita nggak ngomong tentang bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, bangsa segala macam. Kita ngomong Islam itu universal. Artinya Abraham adalah bapaknya, termasuk bapak umat Islam. Kita nggak nengok Yahudinya gitu. Kebetulan dia dari bangsa Yahudi gitu loh. Karena kita tarik ke belakang lagi, ada yang dari nabi dari bangsa lain, yaitu Nabi Adam, yang bangsa manusia gitu guys. Yang dia tuh nggak punya suku bangsa sebelumnya, karena belum terpecah belah gitu kan, belum beranak pinak gitu guys. Jadi itu loh gue bikinnya guys. Orang Yahudi, Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 suku Israel. Satu perempuan, tapi nggak masuk dalam 12 suku Israel itu. Nah, dari kisah ini jelas pemegang sejarah sebenarnya dari kisah Abraham siapa? Pemegang sejarahnya ya jelas keturunan Yakub. Cucunya Ishak, cicitnya dari Abraham. Jadi mereka pemegang kisah yang sebenar-benar. Ya, dalam kisah mereka mengatakan Yesus itu adalah Dajjal yang harus dibunuh guys. Apa Luis mau terima kisah itu? Jadi jangan nanti ya, alasannya bakal dikonfrontasi nanti kan, baru dia terdiam nanti guys. Coba ada konfrontasi sama dia begitu guys ya. Kita konfrontasi dia. Hey Luis, kamu ngakui itu seperti itu. Gimana kalau kisah Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah Dajjal?
yang harus dibunuh. Apa dia mengakui? Kan tidak, pastinya tidak, guys. Artinya dia milih-milih gitu loh. Mereka bisa dia mengakui bahwa Yahudi ini benar, pasti benar segalanya, tapi ada kisah yang tidak yakini gitu loh. Di situ tak absurd berpikir, guys. Makanya hendaknya kalau ngomong itu berpikir dulu. Gimana nanti kalau sama Anda itu dilemparkan pertanyaan lain gitu loh. Pasti Anda akan nanggung akibat sendiri, akan malu karenanya, guys. Untuk menjawabnya pasti akan kelimpungan menjawabnya gitu loh, logika berpikirnya. Sebenarnya, dan kisah yang sebenarnya apa? Kisah yang sebenarnya itu adalah Ishak lah yang hampir dikorbankan. Sama dalam kisah film itu yang mana memang Ismail sudah diusir dan dia pergi ke padang gurun Paran, bukan ke Arab ya. Padang gurun Paran di sekitaran Mesir situ. Jadi yang diusir adalah siapa? Yang diusir adalah Ismail dan juga Hagar. Tidak hanya itu, keturunan dari Ketura dan Sudah pernah bahas dari Alkitab ya. Ada bisa nonton video saya yang lama, itu saya menjelaskan di situ betapa membingungkannya isi Alkitab itu. Dikatakan di situ memang dituliskan namanya adalah Ishak. Tapi anehnya, Cici digambarkan tentang Ishak ini nggak sesuai. Kenapa? Karena kan waktu itu kan Ishak ini kan anak kecil ya. Sementara Ismail itu kan yang sudah dewasa, kakaknya. Nah di situ penggambaran tentang nama Ishak ini kok lebih cocok ke Ismail. Ngerti nggak maksudnya? Jadi waktu itu kan Ismail katanya dibuang di semak-semak. Logikanya adalah Ismail itu kan udah dewasa, kenapa pulang dibuang ke semak-semak? Masa tuh apa gunanya? Bakal kelihatan juga karena dia tuh tinggi, guys. Ismail itu kan udah gede. Udah waktu itu SMA atau SMP. Kenapa dibuang ke semak-semak? Ya logikanya berpikirnya harusnya itu Ishak. Tapi situ kan namanya Ismail. Nah itu guys harus perlu dipikirkan. Lalu waktu itu Hagar menggendong Ismail di bahunya. Ismail itu udah gede loh, udah SMP dan SMA itu. Kok bisa Hagar itu dua ya? Pertama dia bawa kendi berisi air yang berat. Di bawah satunya lagi itu Ismail. Logika nggak? Ada wanita ya yang menggotong meletakkan di satu bahunya tuh kendi ya yang berat berisi air ya, berisi air loh, air atau susu atau apa itu guys, untuk minum lah di depan jalan. Satu lagi dia meletakkan di bahunya anak SMP atau anak SMA. Logika nggak menurut Anda? Nggak masuk akal gitu loh. Ya anak SMP dan SMA jalan kaki aja iringi dia kan bisa. Makanya ini heran kok bisa itu disebut Ismail. Lalu yang dilemparkan sama-sama itu disembunyikan, kok bisa gitu loh. Yang paling gampang kan disembunyikan anak kecil, anak balita, karena dia nggak bakal ketahuan karena masih kecil, nggak masih ketutup sama-sama. Tapi ini kok anak SMP, ngapain anak SMP SMA gitu, apa umurnya, maksudnya bukan betul-betul dia SMP SMA ya, karena waktu itu belum ada SMP SMA, tapi seumuran anak SMP dan anak SMA, guys. Nah di situ kita perlu bertanya, ini benar nggak tulisannya Ismail? Kayaknya Ishak deh. Nah gitu loh kita. Jadi kita tuh nggak bisa menerima begitu saja isi teks tanpa kita mengkajinya gitu. Misal gini deh, Louis punya adik Louis masih balita. Lah, lalu diceritakan bahwa ibu Louis itu menggendong Louis di bahunya. Masuk akal nggak Louis sebesar ini digendong di bahu ibunya? Berarti ibunya tuh gendong kendi satu lagi. Disebutkan situ namanya Louis digendong. Kita harus berpikir kritis kan? Nggak mungkin Louis di ini, jangan-jangan ini adiknya, kan gitu. Tapi dia nggak mau seperti itu berpikir, guys. Dia tuh main terima aja. Oh, Louis digendong di bahu mamanya, oke percaya. Itulah guys saya katakan ya. Kita tuh nggak bisa begitu saya percaya pada teks. Makanya ada namanya critical text. Teks itu dikritik gitu kan. Kok bisa nggak make sense ini isinya gitu loh. Nah makanya kita tuh harus cerdas. Nggak bisa kita tuh kata teks A pula kita bilang teliti lagi, masuk akal nggak yang dikatakan disampaikan itu gitu kan. Nah ada juga yang lain juga guys. Jadi, itu Anda bisa tonton video saya sebelumnya, itu saya buat di beberapa bulan lalu video tentang itu, menjelaskan kalau menurut versi kitab justru Ismail lah sebenarnya, meskipun di situ ditulis itu Ishak, tapi kalau dilihat dari kronologinya ceritanya itu lebih tepat sematkan kepada Ismail yang disembelih itu. Dan juga Hagar, tidak hanya itu, keturunan dari Ketura dan anak-anaknya juga diusir. Dan ini terbukti secara sejarah. Cari aja di Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Kisahnya sama persis seperti itu. Jadi kalau ada kisah lain yang menceritakan tentang Ismail yang hampir dikurbankan, itu sebenarnya justru bertentangan dengan sejarah yang ada bahkan sebelum kisah tentang Ismail itu ada. Jadi gini, logikanya sederhana.
Kisah Abraham hampir mengorbankan Ishak itu ada ribuan tahun sebelum kisah tentang Ismail yang hampir dikorbankan. Paham ya? Jadi gini, kalau Bapak ini anggota DPR ini, saya tantang deh. Kalau di Gini guys ya, logika pikirnya ya. Kisah itu adalah dari pengalihan sejarah yang dilakukan oleh sekolah dari kaum muslimin. Mereka ngambil sejarah dari masa itu juga. Ingat ya, mereka tuh tidak mengambil versi itu, tapi mereka menemukan versi lain. Lalu informasi juga itu diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Gua saya tanya sekarang, kisah Adam, ada nggak sejarahnya? Nggak ada. Di mana ada yakini? Dari kitab suci, ya. Ada kisah-kisah yang zaman lampau kayak banjir besar Nuh. Kita tahu di mana? Ada nggak bukti-bukti kapal yang ditemukan sampai sekarang? Nggak ada. Jadi semua itu di mana berdasarkan kitab suci, guys. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Makanya kalau gitu ya, jadi seakan-akan kitab suci ini nggak bisa dipegang gitu loh. Harusnya orang beriman kan nggak begitu. Kalau Anda orang Kristiani ya, tentu Anda akan percaya 100% apa kitab suci Anda katakan. Meskipun tidak ada penelitiannya. Kitab suci, kitab ya guys ya, itu mengatakan tentang kisah Nabi Adam. Kisah penciptaan bumi. Ada nggak sejarahnya? Nggak ada. Karena waktu itu orang belum Nabi Adam tuh menyata sejarah guys, belum. Tapi kenapa Anda percaya? Karena kitab suci ada. Sama seperti umat Islam juga. Tertulis kitab suci, bahkan di hadis, ya kita percaya. Gitu loh logikanya. Ini masalah keyakinan. Nggak ada catatan sejarahnya sama sekali gitu loh guys, logika pikirnya. Ini nggak bisa semua itu disangkakan bahwa harus ada catatan sejarahnya, nggak bisa. Bahkan catatan sejarah yang ada ya zaman pemberontakan G30 saja itu banyak simpang siur. Catatan sejarahnya ada versi ini, versi ini, versi ini. Coba. Ya intinya Inggris itu nggak bisa memenang sejarah adalah sebagai suatu kesatuan yang tunggal, nggak bisa memaksakan hak veto ini pasti benar lain salah, nggak bisa. Kalau keyakinan dia seperti itu silakan keyakinan dia, tapi nggak bisa dipakai untuk semuanya, untuk memaksa orang itu harus ikut apa mau dia, nggak bisa guys. Itu namanya pemaksaan namanya. Kalau Anda yakin itu silakan yang yakin itu, jangan gembur-gemburkan kayak kita nih. Saya pernah nggak menggembur-gemburkan tentang keyakinan yang harus gini? Kan tidak, saya hanya buat video berdasarkan konter Louis gitu loh. Dan hanya untuk umat saja guys. Orang-orang jadi ulama-ulama kita tuh yang menyampaikan tentang pelajaran tentang Nabi Isa, Nabi Musa dalam versi Islam itu adalah kepada kaum muslimin, bukan kayak umum seluruh sini. Nah, ketika dia mulai mengkritik itu, sama kayak misalnya pendeta tuh ngomong sejarah tentang kepercayaan kaum Kristiani, ya kan? Lalu ada ulama angkat, nah itu boleh dia kritik, boleh. Ulama ini kenapa sih kok masuk mengangkat pendeta ini kan ceramah di umatnya, boleh dia, tapi dia tidak, dia offset guys. Ulama sedang menceramahkan apa yang menjadi keyakinan Islam kepada Islam, diprotes dia. Sementara kita nggak pernah protes ada pendeta menyampaikan keyakinan dia di depan umat dia. Saya protes karena Louis ini menyampaikan di depan publik. YouTube ini kan bukan umat dia, YouTube ini semuanya. Di YouTube nya bahkan yang nonton dia, logikanya adalah 86% umat Islam, itu lebih banyak nonton YouTube itu ya. Karena yang di Indonesia ini umat Islam lebih banyak. Otomatis yang nonton channel dia akan besar peluangnya lebih banyak umat Islam gitu loh guys, logikanya. Kecuali dia ngomong ini di gereja gitu loh. Tapi kan dia udah musik gitu, ngomongnya di publik ya saya konter gitu guys. Kasih argumentasi yang lain gitu kan. Nah, intinya adalah yang suka offset ini adalah orang-orang kayak Louis ini suka offset. Kalau kita nggak pernah offset, kita selalu objektif. Kalau dia sudah masuk offset, ya kita langsung counter. Tapi kalau dia sampaikan di zamannya, hai jemaahku, ada begini-begini, silakan, itu hak dia, di penjemaah dia, tapi jangan di ruang publik seperti ini. Akibatnya ya kita counter guys, gitu loh. Bikin-bikinnya kan. Kalau Bapak ini anggota DPR ini, saya tantang deh. Kalau dia mengatakan bahwa kisah dalam film His Unlisan itu adalah sesat, tolong buktikan adakah kisah yang mana Ismail yang hampir dikorbankan dan catatannya itu, bukunya itu lebih tua dari kisah yang mana Ishak yang hampir dikorbankan. Kalau ada bukunya, saya setuju bahwa kisah His Unlisan. Jadi dia minta yang lebih tua. Saya katakan ya, dari catatan Yahudi itu lebih tua lagi, di mana dia menganggap Yesus adalah Dajjal, atau menganggap dia itu adalah yang dibunuh, itu lebih tua daripada kisah kalian Louis. Apakah kalian mau menerima? Ini patokannya bukan pada tua nggak tua guys, bukan gitu loh. Tapi pada kebenaran itu kan dari ketuaan apa tidak gitu loh. Nah, dari metodologi contoh gini, kalian yakini mana ya kisah Alkitab yang itu banyak ditemukan manuskrip. Jadi
Alkitab Luis ini ya, itu banyak bersumber dari manuskrip yang ditemukan di Laut Mati segala macam. Jadi manuskrip itu ditemukan, bukan ada turun-temurun diwariskan. Anda lebih percaya mana dengan kisah yang di Quran, yang mana turun-temurun? Nabi Muhammad menyampaikan, lalu para sahabat menghafal, mencatat, dan itu diturunkan catatan itu. Lebih, aduh, maaf ya, lebih nyambung mana? Lebih nyambung Quran, karena dia ada garisnya. Apa yang sampai Nabi Muhammad itu dihafal, dicatat, ditulis, diturunkan, tulisan itu disebarkan, dan terus turun sampai ke sekarang. Itu lebih percaya. Orang bisa mengatakan ini pasti Nabi Muhammad, pasti. Kenapa? Karena ada rentetannya, ada garis tarik, garis merahnya. Tapi kalau manuskrip itu gimana? Apa daya yakin itu Yesus? Karena ditemukan, nggak ada sama kayak Quran yang mana itu adalah Yesus ngomong, lalu murid menghafal, mencatat, lalu catatan itu diturunkan ke nasi berikutnya. Nggak ada, guys. Nah, di situ kita lihat metodologi itu lebih penting ya dibandingkan dengan usia. Ingat itu, metodologi itu lebih penting dibandingkan usia. Jadi dia mentang-mentang yang satu lebih tua, satu lebih muda, nggak cuma itu aja patokannya, enggak. Patokan yang penting itu adalah metodologi, ya. Contoh, ada kisah-kisah masa lampau yang itu dikoreksi. Misalnya dulu, contoh gini ya, kayak ada tahu teori Darwin. Darwin itu mengatakan bahwa nenek moyang kita kera. Itu dipercaya selama berapa waktu kan? Lalu dikoreksi kan? Oh, ternyata penelitian membuktikan bahwa sebenarnya nenek moyang kita bukan kera. Coba, apakah kalau Louis ini berpegang pada sejarah dahulu yang lebih awal, artinya Darwin benar? Apa dia mau mengakui orang tua nenek moyang dari kera? Kan nggak mungkin, guys. Makanya besarnya bukan pada tua apa tidaknya, mana lebih tua, tapi daripada kebenarannya, metodologi dalam menyampaikan kebenarannya, guys. Itu yang lebih penting. Kisah His'an lisan sesat. Oke, saya setuju. Tapi selagi tidak bisa membuktikan itu, ya berarti jangan ngomong sembarangan. Apalagi Anda anggota dewan. Terus kalau dikatakan di situ, wah dilarang turun. Justru dia sebagai anggota dewan mewakili siapa? Bukan hanya Indonesia, tapi lebih spesifik 86% umat Islam Indonesia. Itu yang dia wakili. Sama kayak kalau pendeta ngomong, siapa dia wakili? Ya, pendeta ngomong mewakili umat Kristen gitu loh. Iya nggak logika pikirnya? Jadi logikanya harus jangan disamaratakan semuanya. Semua ada porsinya. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili dia. Nah, yang spesifik lagi yang mayoritas, guys. Itu logika pikirnya. Jadi justru aneh kalau dia mewakili lebih banyak mayoritas, tapi dia tuh malah membela minoritas yang misal gini. Dia udahlah dia Muslim, lalu dia bukan masalah kezalimannya ya. Misalnya dia Muslim, lalu anggota DPR pula. Yang diwakilinya tentu rakyat yang lebih banyak Muslim. Lalu dia berkeyakinan Yesus memang disalib. Nah, itu kan kacau, guys. Kita bisa pertanyakan malah, Anda seorang Muslim dan mewakili lebih banyak umat Islam Indonesia, kok bisa berkata seperti itu? Kacau. Tapi kalau dia misalnya seorang Kristiani, dia anggota DPR, oke lah, dia katakan bahwa menurut saya Yesus disalib. Nah, itu silakan saja. Agamanya Kristen memang. Meskipun dia DPR mewakili rakyat, tapi itu adalah dasar perwakilannya kepada umat Kristiani. Masih logika. Masa ini umat Islam, DPR anggota Islam, DPR yang beragama Islam dipaksa tuh meyakini keakidahnya Louis, kan masuk akal, guys. Meyakini bahwa Isa yang salib, yang disembelih, kan masuk akal, guys. Dia sesuai dengan porsinya, gitu Louis. Kalau Anda mau begitu, ya tuntut itu kepada anggota DPR yang beragama Kristen. Ya, jadi tuh siapa yang anggota DPR beragama Kristen, datangi, Pak. Bapak tolong sampaikan ke publik, Pak, bahwa keyakinan kita yang disembelih itu Isa. Silakan, yang disembelih itu Isa, silakan. Jangan paksa anggota DPR Muslimin untuk meyakini itu, gitu loh. Untuk menyampaikan yang sebaliknya, yang berbeda dengan keyakinan dia. Itu, guys, namanya adalah equal before the law. Maksudnya tuh kesalahan di mata hukum, di mata ibadah kita tuh setara gitu kan. Yang Muslim ya silakan yang keyakinannya. Kalau Anda dengan keyakinannya silakan, jangan dibalik-balik. Jadi paksa kita ikut agama keyakinan Anda, guys. Itu salah besar gitu metodologinya kan. Anggota dewan. Terus kalau dikatakan di situ, wah dilarang turun sebab di situ kisahnya tidak sesuai dengan ajaran agama saya. Loh, di Indonesia ini emang agama itu cuma satu agama. Nah kan agama di Indonesia ini ada 6, bahkan lebih sebenarnya. Cuman yang diakui negara 6. Salah satunya Kristen dan Katolik, iya nggak? Salah duanya jadi. Kristen dan Katolik. Nah, Kristen dan Katolik kan percaya tentang kisah Abraham yang hampir dikorbankan. Iya, cuman Anda yang ngerti itu adalah momennya. Ini bukan momen Natal dan tempatnya.
itu bukan ruang privat, tapi ruang publik. Nah, untuk ruang publik ada aturannya, yaitu ditayangkan pada momennya. Masa lu bisa perhatikan nonton TV ya nih ya? Momen Natal kan dilarang itu. Momen Natal diputar film Yesus, dilarang nggak? Mau motor film tentang Santa Claus, nggak dilarang. Tapi kan aneh kalau film itu diputar di luar momen Natal atau momen kebesaran agama Kristen, apa nggak masuk akal guys? Karena nggak pernah kejadian. Atau misalnya pas Natal diputar film Nabi Muhammad, masuk akal tidak? Enggak, ya ada orang ketawa. Ini kok salah masuk ini. Nah, TV, bioskop itu ruang publik. Kalau bioskop misalnya mutar itu di momen Natal, silakan. Ini kita momen Natal ini kita akan putar film Yesus-Yesusan, silakan. Tapi momennya bukan Natal, guys, gitu loh. Kalau menonton silakan, nggak dilarang. Ada nggak dilarang nonton? Enggak. Tapi yang nonton tuh hendaknya yang umat Kristen aja. Nonton itu, Anda bisa download di internet. Itu silakan, ya kan? Nggak dilarang. Intinya jangan paksa kami untuk nonton gitu loh. Ini gunanya kenapa itu dilarang nonton bioskop itu, diputar bioskop itu biar umat Islam nggak nonton. Karena itu bertentangan sama akidah mereka. Sama kayak kalian juga ngapa sih nonton film Nabi Muhammad gitu kan? Nah, kecuali orang-orang yang mau bener ya, orang-orang yang mau mualaf, itu dia pasti nonton film Nabi Muhammad. Tapi orang-orang Kristen ini kan nggak mungkin gitu loh. Nah, intinya adalah sesuai porsinya aja Luis, ya kan? Ya, yang Kristen nonton film Kristen, yang Islam nonton film keyakinan apa yang sesuai dengan akidah umat Islam gitu loh. Kisah Abraham yang hampir dikorbankan Ishak kan gitu kan. Nah, jadi kalau memang demikian, ya yang masuk bioskop itu biar orang-orang Kristen aja yang masuk bioskop. Nggak usah ditutup. Rezeki kan lumayan, itu pajak masuk kan lumayan bisa gaji Anda sebagai anggota dewan. Kalau pajak dari bioskop masuk kan. Jadi kalau saya Luis ini paham nggak yang dia ngomongin guys, ya kan? Dia ngomong lah tentang pajak. Luis, pajak tuh banyak sumbernya, bukan itu saja. Ingat ya, yang bukan ditutup bioskopnya, filmnya dilarang beredar, filmnya saja. Karena tidak sesuai sama yang mayoritas Indonesia gitu loh. Momennya pun tidak tepat gitu loh, logika pikirnya. Ini nggak ada urusan sama pajak. Kayak nggak ada film lain aja gitu loh. Emang hanya film itu aja yang ada film itu, ya? Apa film itu aja? Oh gitu, logikanya kenapa nggak sekalian apa film-film yang film-film plus ke atas yang film-film porno selenteng bioskop kalau memang mengejar view. Ingat, ketika film-film apa ya, film-film porno itu di bioskop itu pasti banyak yang nonton. Karena kita tahu ya di dunia ini bisnis paling paling laris itu bisnis lendir guys. Mohon maaf ya, bisnis kayak gitu tuh maksiat tuh pasti banyak yang nonton. Judi, maksiat, pelacuran, ya kan, seks itu pasti paling banyak nonton. Kenapa kalau asalnya pajak, kenapa nggak selain diputar aja film itu coba? Ya jangan nanggung deh, jangan nanggung gitu. Kan nggak lucu juga gitu kan. Nah makanya guys ya, sesuaikanlah dengan logika Luis ya. Momennya, pertama momennya, kedua itu tempat publik gitu loh. Sama kayak misalnya kayak bioskop menayangkan film Nabi Muhammad di bioskop bukan momen Lebaran, kan nggak nyambung. Sebenarnya sih kalau di Indonesia masih nyambung karena yang nonton lebih banyak Muslim gitu loh. Nah jadi logikanya yang bayar tiket nanti siapa yang paling banyak? Umat Islam kan, paling banyak kan? Umat Kristen ini berapa sih yang bayar tiket nonton gitu loh? Jadi peluangnya sama kayak misalnya kayak kita bagi deh, anggap ada uang 100 juta. Artinya kalau umat Islam itu 86%, artinya ada peluang 86 juta dari kocek ke kaum muslimin untuk tiket. Sebenarnya dari kaum Kristiani itu nggak sampai pula berapa ya? 80%. Karena itu dibagi lagi. 14% itu dibagi lagi dengan umat agama lain. Berapa sih cuman? Anggaplah 57%. Berarti 7 juta. 7 juta banding 86 juta, menang apanya? Menang apa banyakan mana? Ini nggak signifikan pajaknya itu, guys. Nggak signifikan. Jadi daripada dia putar film itu, Hisrul Insan, bagus pula putar film Nabi Muhammad. Yang nonton 86%. Paham ya? Logika saya harus pakai ini. Daripada bioskop itu mutar film Hisrul Insan, yang film spesifik itu umat Kristen, mending dia sesuai dengan pasar Indonesia yang Muslim. Nah, film itu mungkin akan banyak nonton kalau yang diputarnya di negara kafir. Di Amerika mungkin, karena yang sesuai dengan akidah di Amerika itu memang lebih banyak. Tapi Indonesia nggak cocok, guys. Salah pasar, salah kuis. Sama kayak misalnya kayak film tentang penyembahan kerbau. Itu lebih cocok di mana? Penyembahan sapi di India, itu banyak nonton karena segmennya sesuai. Di India banyak Hindu. Tapi film itu nggak cocok di Indonesia. Siapa yang menonton film film sesat dalam akidah Muslim itu penyembahan sapi? Nah sama seperti ini guys. Ini pasarnya nggak cocok.
kuenya nggak cocok gitu loh. Lalu memaksakan dengan pajak, kan nggak masuk akal guys. Kayak nggak ada aja film lain yang kuenya lebih cocok. Atau sekarang ini kan Indonesia kan lebih suka di film Indonesia, film-film buatan negeri sendiri itu lebih bagus ditayangkan lagi, ya kan? Pertama memperkaya kantong sinias Indonesia. Jadi mulai dari artis, sutradara Indonesia itu lebih 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 bermanfaat secara ekonomi. Produk dalam negeri kan, film-film kita kan, kayak film apa tuh yang kayak film Jenderal Sudirman, film apa lagi yang Indonesia buat itu guys? Ya, Cunadin, itu lebih bagus ditonton. Memperkaya, mempersejahterakan artis-artis Indonesia. Apa pemain apa namanya? Ya pemain film Indonesia gitu loh yang bergerak di perfilman Indonesia daripada kita memperkaya perfilman asing gitu loh. Kan lebih bagus. Kenapa nggak itu dibicarakan wacananya? Kenapa kok dipaksakan? Itulah namanya kita guys. Luis ini berpikirnya nggak pernah sehat logikanya, gitu loh. Porsi kuenya udahlah kecil, ya kan? Nggak sesuai pula sebagai dhamma Islam yang mayoritas Indonesia, gitu kan? Lalu dipaksakan pula ngomong tanpa pajak, kan nggak masuk akal guys logika berpikirnya gitu loh. Intinya adalah ini Luisnya dia berpikirnya kurang jauh gitu kan? Dia berpikirnya terlalu sempit guys. Makanya dia tuh nggak lebih seperti maaf ya kayak anak kecil yang cuma ada mainan depannya, dia nggak lihat itu di belakang mainan ini ada apa. Oh, ada buku pelajaran yang harus dibaca supaya pintar. Oh, ada TV yang bisa kita serap informasinya. Oh, ada koran, ada internet yang bisa kita lihat baca berita untuk atau ilmu-ilmu apa kita dapat. Dia tahunya cuma mainan depan dia, itu aja teman guys. Itu Luis guys. Dia sama seperti anak kecil seperti itu gitu kan. Jadi dia tuh terbatas mainannya guys. Dia nggak bisa berpikir jauh gitu loh. Membedah sesuatu dia nggak bisa gitu kan. Dia ngomong tentang pajak tapi nggak ngerti apa itu relationnya dengan film ini gitu kan. Kalau saya bilang, ya biar orang Kristen yang nonton. Ya ngapain Anda yang tidak meyakini itu dan Anda bukan beragama Kristen? Masalahnya itu ruang publik Luis. Momennya bukan momen Natalan. Lalu nonton silakan download. Internet banyak itu. Nggak ada yang bisa melarang orang ini nonton guys. Orang Kristen nonton film itu dilarang. Oh nggak bisa. Saya nomor paling depan maju nanti. Karena itu kayak mereka. Tapi di bioskop itu nggak bisa. Ya kan? Apa namanya? Itu nggak cocok lah. Nggak sesuai dengan kita bersama. Sama kayak film Nabi Muhammad diputar bioskop di luar momen ya. Kalau momennya tepat silakan. Natalan silakan tuh bioskop putar itu. Lebaran putar juga film Nabi Muhammad gitu kan. Nah, adil gitu kan. Nah, tapi kalau begini kan nggak masuk akal gitu guys. Nggak matching gitu kan. Tidak meyakini itu dan Anda bukan beragama Kristen yang ngurusin itu. Bilang aja ke umatku yang terkasih, kalian tidak. Ini ruang publik. Ingat, semua ruang publik itu terikat aturannya sama aturan publik, kecuali ruang privat. Kalau itu bioskop Anda pribadi Luis, nggak masuk ruang publik, oke. Misal Luis buat pribadi Bioskop Luis Prasetyo yang boleh nonton hanya teman-teman dia, silakan. Ada putar film itu sampai nggak putus-putus silakan. Tapi ini ruang publik, bioskop itu ruang publik. Mereka tuh dapat punya izin ya. Mereka mencari beroperasi di wilayah Indonesia, harus ikut dengan hukum Indonesia gitu loh. Itu jadi nggak bisa senangnya guys. Jangan samakan bioskop itu dengan ruang privatnya Luis, nggak bisa, beda. Itu bilang aja ke umatku yang terkasih, kalian tidak perlu nonton lisan karena tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Gak perlu Anda katakan sesat, gak perlu Anda katakan turunkan itu dari bioskop. Emang bioskop itu punyanya satu agama kan? Nggak juga gitu loh guys. Bioskop itu ya, coba saya tanya ya, bioskop itu ada film porno misalnya, Anda bisa katakan mungkin kan nggak semua orang Indonesia ini adalah nggak suka film porno. Nggak bisa juga kan? Sama kayak TV. Ya intinya adalah itu harus ada momennya guys, momentumnya. Ingat ya, nggak bisa begitu. Kalau gitu semuanya bebas, nggak bisa. Kalau Anda buat gitu, berarti Anda sudah masuk menjadi liberal. Kita negara bukan liberal, tapi kita negara agamis ya. Kita tuh ikut pada norma-norma agama, apa yang sesuai. Dan kita ini mayoritas Muslim, makanya hargai umat Islam. Kalau Anda nonton gituan, jangan di bioskop, nonton di rumah, atau bioskop itu Anda beli. Anda beli itu bioskop. Nah, jadi hak Anda. Lalu ada ubah sistemnya. Bioskop Anda itu yang Anda beli itu nggak lagi nanyakan untuk publik, tapi untuk Anda pribadi atau teman-teman Anda atau umat Anda silakan. Itu logika berpikirnya guys, logika harusnya kan. Satu agama kan? Nggak juga gitu loh bosku.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, jelaslah bahwa film Miss Unlisten sebenarnya bagus, sangat-sangat bagus. Saya lihat bagaimana alurnya itu keren banget. Iya, bagi dia keren karena sudah akidah dia. Makanya saya bilang karena ini adalah subjektif bukan objektif. Bagi dia keren, bagi dia karena sesuai dengan akidah dia. Coba dia bisa katakan keren nggak film Nabi Muhammad? Coba nggak bakal bilang keren karena beda sama akidah dia. Gimana pun kita ada, misalnya coba nih film Nabi Muhammad dibuat oleh Hollywood dengan bagus tata cahaya efek segala macam, pasti nggak akan bagi dia nggak akan bagus itu karena beda akidah. Itu namanya subjektivitas guys. Ini bisa dipaksakan. Jadi nggak bisa satu itu nggak bisa keyakinan bisa dipaksakan loh. Jadi gini, sebenarnya adalah dia tuh sedih guys. Kenapa? Ini film ini adalah dakwah. Apa itu dia tuh adalah promosi untuk agama dia. Oh, ada film Isolinsan nih yang apa sesuai dengan akidahku, akidah kita, akidah kami gitu kan. Tayangkan nih. Ya, mudah-mudahan nih banyak umat Islam tuh yang oh ini keren ya, lalu terpukau, lalu tiba-tiba pengen masuk Kristen. Kan gitu tujuan dia, guys. Kalau gini caranya kan. Cuman karena umat Islam itu cerdas, anggota DPR cerdas, ya kan? Sebelum masuk merusak akidah umat Islam, jadi di stop dulu gitu kan. Nah, dia sedih, aduh, peluang kita untuk buat orang murtad berkurang, hilang gitu kan. Nah, kan gitu loh berpikirnya. Harusnya dia santuy aja dia. Ya, kalau gini loh guys ya. Saya di Amerika, saya tinggal di Amerika. Ya kan? Di Amerika tuh Islamnya dikit, paling 90%. Tiba-tiba di bioskop Amerika tuh diputar film Nabi Muhammad. Lalu pemerintah Amerika meminta itu diturunkan, film itu. Umat Islam tuh biasa aja. Kenapa? Karena itu memang film bukan untuk apa? Hanya untuk umat Islam. Ya kami akan nonton di YouTube atau di kanal-kanal di download di kanal-kanal yang idealnya tidak di ruang publik lah gitu nontonnya, nonton di rumah gitu kan. Ada masalah. Tapi bagi dia masalah gitu loh. Nah, jadi ini sangat aneh sekali guys namanya kan. Jadi intinya adalah nggak ada masalah sebenarnya, tapi kenapa dipermasalahkan sama dia? Takut orang berkurang kesempatan jadi murtad. Ya. Jadi dia tuh gembira kan. Oh, bagusnya ada film Islamisan yang sering akidah kita. Mudah-mudahan ini kan jadi semacam itu kayak kristenisasi guys. Karena kristenisasi itu adalah proses atau kristenisasi atau islamisasi itu adalah proses untuk mengislamkan atau mengkristenkan orang kan. Dengan cara apa? Dengan cara propaganda. Melalui apa salah satunya dengan film cerita itu disebarkan kan gitu. Coba Anda bayangkan ya, itu para misionaris itu keliling ke rumah-rumah penduduk, kemana-mana, ke pasar itu kan menyebarkan apa? Brosur bahwa Yesus Tuhan, sembah dia, ya kan, segala macam, dia anak Tuhan, segala macam disalib. Nah itu kan melalui brosur. Nah ini melalui film. Di film ini sama kayak propaganda misionaris, ya cuman mereka nggak door to door tapi langsung ke ruang publik. Nah gitu ya. Dia sama kayak umat Kristen tuh lagi apa lah, lagi promosi di tengah ruang publik lagi tuh di taman. Kan nggak layak guys. Coba Anda mainkan ya. Tapi kalau mereka buat misalnya kayak kayak counter counter itu is oke dan gratis oke. Counter gitu kan, nanti orang datang ke sana mendatangi mereka, tapi nggak begitu caranya gitu kan. Di bioskop yang itu adalah ruang publik yang mana orang itu banyak yang nonton yang muslim guys, nggak begitu caranya. Sebenarnya bagus, sangat-sangat bagus saya lihat. Sebenarnya bagus, sangat-sangat bagus saya lihat. Bagaimana alurnya itu keren banget. Bagaimana hanya perjalanan dari rumahnya Abraham yang perjalanan 3 hari jalan kaki sampai di salah satu bukit untuk pengorbanan, Bukit Moria. Nah, dari perjalanan itu flashback kemudian dari yang pertama janji Tuhan. Bagaimana Sarah udah mulai ragu dengan janji Tuhan karena lama banget nggak dikasih anak. Sampai akhirnya Sarah meminta supaya Abraham dia mengawini Hagar sampai lahirlah Ismail. Nah, kehendak Tuhan tetap fokus satu. Perjanjiannya hanya diberikan kepada keturunan Sarai. Nah, Ismail ada. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak Sarah dan kehendak dari guys ya, semuanya itu atas kehendak Tuhan. Apa menjadi dunia ini semua kehendak Tuhan, nggak ada yang tidak ya, ingat ya.
Karena takdir itu Tuhan tuliskan, ya. Bisa jadi Tuhan menggunakan tangan siapa untuk melakukan ini keinginannya gitu kan. Jadi intinya adalah jangan katakan semua ini tidak semuanya kehendak Tuhan, tidak semuanya di dunia ini terjadi atas kehendak Tuhan. Ingat ya. Itu Luis ini nggak ngerti pola pikirnya dia. Semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Kenapa itu bisa nikah sama Hagar? Kenapa bisa nikah sama Sarah? Itu Ismail itu juga anaknya Ibrahim, bukan hanya si Ishak aja kan? Jadi di situ kalau kita baca kita benar-benar itu semuanya sudah ada porsinya. Untuk Ishak apa, untuk Ismail apa, udah ada porsinya guys. Jadi nggak mungkin Tuhan itu kan anak yang sah. Ismail itu anak sah, bukan anak haram loh. Jadi Luis ini misalnya dia punya 2 istri, ya kan, istrinya sah dua-duanya. Apa mau dia dikatakan anak satu lagi itu ada tidak kehendak Tuhan? Kan bisa gitu. Ketika dia nikah sama istrinya, atau anggaplah kalau dia nggak percaya poligami, anggaplah Nabi Daud. Nabi Daud itu berapa istrinya? Coba, apa dia mau diperlakukan tidak adil seperti itu? Kan nggak mungkin Tuhan tidak adil gitu loh. Sama-sama anak Abraham, cuma dari istri yang berbeda gitu loh. Sama-sama punya haknya masing-masing. Dan sudah diturunkan di Alkitab itu untuk Ishak apa, jatahnya untuk Ismail apa gitu guys. Jadi nggak bisa dia tuh memveto kalau seakan-akan Ismail itu adalah anak buangan segala macam, nggak bisa gitu loh. Itu bukan anaknya dia. Kalau anak Luis gimana kalau dilakukan situ coba? Udah kandung Ibrahim loh itu tuh. Hasil dari hubungannya yang sah dengan istrinya. Ismail itu bukan anak gelap, bukan. Makanya Luis nggak ngerti. Dia mungkin apa dia seorang bapak nggak sih? Merasakan nggak sih dia tuh perasaan seorang bapak anaknya di belakang seperti itu? Coba. Itu anaknya Abraham juga, jangan salah. Ya, bukan anak angkat atau anak apapun itu, anak kandungnya. Itu loh guys. Jadi Luis ini nggak masuk akal loh dia berpikirnya guys. Kehendak Sarah dan kehendak dari Abraham yang kemudian punya anak itu. Makanya Tuhan tolak itu ayat Alkitabnya ini. Nah, dalam Kejadian 17 ayat 18 ya, di situ ayat kalau Tuhan tolak logikanya, dia tidak akan membiarkan Abraham nikah sama ibunya Ismail. Nggak mungkin, ya kan? Kalau Tuhan tolak dari awal sudah dibuat Tuhan seperti itu. Tapi kan tidak. Ya, semua itu takdir, sudah Tuhan tentukan. Oh, Ibrahim harus nikah dengan ini, dengan itu. Udah ditentukan. Kayak saya misalnya, oh mau nikah sama ini, cerai sama ini ditentukan Tuhan semuanya. Kita nggak bisa apa-apa, guys. Kita nggak bisa katakan, oh ini kena Tuhan, ini bukan kena Tuhan, nggak bisa. Hanya selera kita, nggak bisa. Karena dia nggak suka sama Ismail, nggak bisa dia kata itu bukan kena Tuhan, nggak bisa guys. Semua itu sudah dijelaskan di Alkitab dia, padahal dia baca baik itu. Ya, semua ada porsinya. Ismail itu bukan anak buangan. Dia dapat keistimewaan khusus dari Tuhan juga, sama kayak Ishak, cuma beda porsinya guys. Nah, dalam Kejadian 17 ayat 18 ya, di situ ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Nah, jadi di sini bagaimana sudah mulai ragu ya antara Abraham dan Sarah, dan kemudian Abraham mengatakan seperti ini. Dan Abraham berkata pada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham mau supaya Ismail lah yang jadi ahli waris, yang mana Abraham aja lebih sayang Ismail. Coba, anak kesayangan Abraham itu adalah Ismail. Kenapa? Karena Ismail lebih dulu ada, lebih lama bersama dia. Coba, di situ faktanya kita bisa lihat bahwa anak kesayangan Abraham itu bukanlah Ishak tapi Ismail gitu loh guys. Waris yang mana Ismail lah yang akan menjadi penerus keturunan ataupun menerima janji dari Allah. Tapi apa dikatakan Allah 19? Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi keturunan Ishak lah yang diterima. Jadi gini, jadi Abraham ini maunya hanya Ismail saja pewarisnya, tapi Tuhan itu katakan tidak. Ingat ya, dia juga akan punya keturunan dari siapa, dari ibunya Ishak. Jadi Tuhan itu akan membuat perjanjian juga pada Ishak gitu. Jadi dia nggak bisa Abraham ini hanya mengakui Ismail sebagai anaknya. Jadi Tuhan tuh mau kedua-duanya mewarisi. Ya, ingat ya. Abraham kan maunya yang mewarisi itu adalah Ismail.
Tuhan maunya ya, ya bukan bukan Ismail saja mau warisin, tapi Ishak juga. Nah, untuk Ishak ini dia buat perjanjian. Nah, Anda baca ayat lanjutannya ya, jangan berhenti di situ. Di situ dikatakan bahwa Ismail ini akan pindah akan dan anak-anak keturunannya akan menjadi raja yang besar, akan menjadi raja dari kerajaan besar. Jadi Ismail juga dapat keistimewaan guys. Jadi equal gitu. Jadi Abraham nih maksudnya tuh inilah Tuhan pun mengajarkan bahwa Abraham tuh nggak boleh egois, nggak boleh pilih-pilih kasih. Anak Ismail Ishak itu juga anak dia. Jangan hanya karena rasa sayangnya berlebihan kepada Ismail, lalu dia tuh jadi berat sebelah gitu loh. Itu nggak mau Tuhan begitu. Itu gue pikirnya guys. Kayak saya punya anak dua. Saya lebih sayang sama anak pertama saya, hanya karena dia lebih lama sama saya hidup begitu kan. Saya lebih lama gaul sama dia, anak saya yang pertama. Tapi itu nggak adil kalau saya mau dia adik saya aja, nggak bisa. Harus dua-duanya. Kakak adik harus dapat porsi yang sama. Saya punya warisan ya saya wariskan bagi dua gitu guys. Nah itu yang disampaikan Tuhan. Jangan hanya tok karena kamu tuh sayang sama Ismail saja, kamu mau jadi ahli warismu dia aja. Enggak, ingat ada Ishak loh. Gitu loh kamu pikirnya guys. Itu yang tidak dipahami Louis gitu kan. Ishaklah yang diterima, tapi keturunan Ismail itu enggak ditolak gitu loh. Jadi memang kisahnya tidak ada di situ statement dari Tuhan menolak Ismail, nggak ada ya. Tuhan menjelaskan bahwa nanti Ismail ini di keturunannya akan menjadi raja-raja dari kerajaan yang besar, ya kan? Nah itulah makanya Anda tahu apa itu? Itu kayak Kesultanan Utsmani, apalagi Kesultanan Abbasiyah, kekhilafan apa itu kan semuanya. Bahkan Nabi Muhammad itu kurang besar apa coba Nabi Muhammad? Bahkan dari pihak Kristen sendiri itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Jadi itu sesuai dengan nubuatan Tuhan itu sendiri, bahwa dari Ismail ini nanti akan jadi keturunannya akan jadi orang-orang besar kayak Nabi Muhammad, kayak Kesultanan Utsmaniyah dan segala macamnya guys. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi nggak ada situ segmen bahwa Tuhan menolak Ismail, nggak ada gitu loh guys. Jadi Louis ini jangan pernah ngarang ya, nggak pernah. Kalau dikatakan bahwa pokoknya kalau Tuhan berkata bahwa Ismail bukan ahli warismu, kamu tolak dia, itu baru. Ini tidak ada seperti itu guys. Jadi jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah ada gitu loh dia bikinnya kan. Jadi memang kisahnya itu benar-benar dari Ishak cuy. Apalagi kisah pengorbanan itu yang hampir dikorbankan. Nih coba kita bacakan ya di Kejadian 17 lengkap. Ingat ya, Louis tidak menyampaikan lengkap. Kita akan sampaikan lengkap guys ya. Kita akan teliti. Ini sebenarnya Ismail tolak apa tidak ya? Apa benar yang saya sampaikan bahwa Ismail tidak ditolak? Apakah seperti disampaikan? Kita akan buktikan ya. Kita akan bacakan di Kejadian 17 ayat 1-27. Nah, kita akan bacakan guys. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Oke, sebentar. Maka Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Di perjanjian itu adalah antara Allah dan Ibrahim ya. Ingat ya, perjanjian itu adalah antara mereka berdua. Jadi perjanjiannya bukan hanya kepada Ishak, tapi kepada Allah dan Abraham juga. Nah ini poinnya. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah itu makanya dia berpoligami, untuk biar bisa banyak gitu guys. Karena poinnya adalah aku akan membuat engkau sangat banyak. Makanya dia punya istri, keturunannya Ismail, Ishak kan jadi banyak gitu. Ada yang bangsa Arab, ada bangsa Yahudi gitu kan. Dari Ishak ke bangsa Yahudi, dari Ismail bangsa Arab. Kan banyak guys. Jadi Ismail itu adalah bagian dari perjanjian Allah juga. Yaitu aku akan membuat engkau sangat banyak. Kalau cuman Ishak aja banyak nggak? Enggak. Coba Ishak bangsa Yahudi banyak nggak? Enggak, cukup banyak. Karena dikatakan sini adalah engkau sangat banyak, artinya butuh Ismail juga di situ. Dan ini ngomong tentang keturunannya. Ya kan? Nah, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman padanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Ini ya, catat ya. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ingatlah, engkau akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Artinya adalah bukan satu bangsa, bukan bangsa Yahudi saja, tapi sejumlah besar bangsa, yaitu bangsa apa? Bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Nah, itu baru sejumlah besar bangsa. Bukan kamu akan menjadi bapa dari bangsa Yahudi atau satu bangsa, kan tidak. Bukan bapak satu bangsa, tapi bapak sejumlah bangsa. Bangsanya dari wakil dari Ishak yaitu Yahudi dan wakil dari Ismail yaitu bangsa Arab. Itu perlu dipahami guys. Ya. Nah,
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa semua bangsa-bangsa. Artinya Ismail diakui, ya, karena adalah bapaknya tuh bapak bangsa yang besar gitu. Berarti termasuk Ismail di dalamnya. Jadi Luis ini sangat besar, guys, ya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Itu sudah jelas terjadi. Ismail diakui juga berarti. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Siapa keturunan Abraham? Apakah Ishak saja? Tidak. Ismail juga keturunan Abraham. Artinya janji itu juga menyangkut Ismail juga. Jadi Abraham dan semua keturunannya. Aku akan menyadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Jadi keturunan Abraham siapa? Ishak saja enggak, termasuk Ismail, guys. Itu lo gak berpikirnya, ya. Kepadamu dan kepada keturunanmu, saya pakai tulis nih. Dia punya istri 2 misalnya. Keturunannya 2. Apakah satu bukan keturunannya? Bukan, dua-duanya keturunannya, guys. Nah, itu harus dipahami. Ini janji Allah tuh keturunan Abraham, bukan hanya Ishak saja gitu loh. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku menjadi Allah mereka. Ini sebelum Yahudi menyimpang, ya. Sebelum Yahudi menyimpang yang dia membunuh para nabi itu, guys. Ini kejadian dulu waktu Yahudi masih taat, ya. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi keturunan Abraham, guys. Dia dan keturunannya, bukan hanya Ishak, tapi Abraham, Ishak, Ismail, ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Ingat, ya, berarti semua keturunan Abraham, ya, dia dan keturunannya, termasuk Ishak dan Ismail. Haruslah dikerat perikatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nanti disunat. Pertanyaannya, ada nggak disunat mereka ini di sini? Itu perjanjian yang kekal loh. Harus ya. Kata-katanya adalah haruslah. Harus, wajib. Ada nggak di sini sunat? Itu wajib loh. Kalau dia mengaku sebagai keturunan Abraham, di sini kan Abraham itu bapak segala bangsa. Wajib nggak disunat dia? Wajib. Kecuali dia bukan keturunan Abraham. Tapi keturunan Abraham maupun di pihak Ishak atau Ismail itu wajib disunat. Haruslah dikerat perikatanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian aku dan kamu. Jadi kalau dia tidak sunat, artinya dia melanggar perjanjian. Anak yang berumur 8 hari haruslah sunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Makanya Yesus sunat. Yesus saja tahu bahwa dia kena hukum ini, karena dia adalah keturunan dari Abraham, Yesus itu. Makanya sunat dia. Kalian sunat tidak? Enggak kan? Nah, makanya kalian tuh menyimpang, sesat kalian. Karena Yesusnya sunat. Yesus sunat itu bukan main-main. Karena ada aturannya. Perjanjian kekal antara Tuhan Allah dengan Abraham dan keturunannya. Yesus keturunan Abraham, maka dia sunat. Itu, guys. Jadi ini main-main masa sunat ini. Wajib. Gak ada cerita gitu kan. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli, bahkan bukan hanya yang di rumah dia, ya, bukan hanya anak dia, tapi kalau dia punya pembantu atau dia punya teman, siapapun yang lahir di rumahnya harus sunat. Misal saya nih, waktu itu zaman Abraham, saya main-main ke rumah Abraham, lalu istri saya melakukan situ, itu anak wajib sunat karena lahir di rumahnya Abraham gitu kan. Nah, itu isi dari ayat ini, guys. Maupun yang dibeli dengan uang dari seorang asing, termasuk budaknya dia atau pembantu dia, itu wajib sunat juga. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi walaupun tidak masuk keturunan dia gitu. Jadi nggak hanya keturunan dia, semua orang yang di rumah dia, mau pembantu, mau orang yang singgah, yang lahir di situ harus sunat. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus sunat. Ya, jadi bukan hanya keturunannya, guys. Ini luas jabarannya kan. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak sunat, dan orang yang tidak sunat, catat ya, dan orang yang tidak sunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat perikatannya, apa yang terjadi? Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi orang-orang kayak lu sini telah mengingkari perjanjian Tuhan. Dia tidak sunat. Tapi nggak tahu kalau dia sunat apa tidak, ya. Tapi kalau dia tidak sunat atau orang-orang kayak dia yang sunat, berarti dia telah
mengingkari perjanjian itu, ya. Berarti apa yang terjadi harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, harus dilenyapkan, guys. Nah, itu yang terjadi ya, makanya sholat itu bukan main-main. Hukumnya jelas di sini. Nah nih, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarah, ya. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah itulah namanya. Ya, Sarah ini saya lupa nih anak siapa ya? Apa ibunya Ishak ya? Nah, aku akan memberkatinya. Jadi Allah itu akan memberkati istrinya Abraham yang namanya Sarah yang ibunya Ishak. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Jadi bukan hanya anak laki-lakinya Ismail, tapi juga Ishak nantinya gitu. Jadi dua-duanya adalah anak laki-laki Abraham gitu loh, guys. Bukan hanya Ismail saja gitu kan? Atau bukan hanya Ishak saja. Bahkan aku akan memberkatinya. Jadi bukan hanya diberikan anak laki-laki, tapi juga diberkati. Nah, sama kayak diberkatinya Ismail, karena Ismail juga anak kandungnya Abraham kan, keturunan Abraham juga. Di sini tidak ada kata-kata menolak Ismail, yang nggak ada ya. Jadi jangan ngarang-ngarang Luis ya. Sehingga bahkan aku akan memberkatinya, ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi dari Ishak ini nanti akan lahir raja-raja bangsa-bangsa. Lalu tertuduhkan Abraham dan tertawa serta berkata matinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi dia tuh mau Ismail itu yang diperkenankan satu-satunya gitu, ngerti nggak? Jadi dia maunya hanya Ismail saja, dia nggak mau yang lain gitu loh, guys. Ya kan? Karena Allah tuh mau juga yang lain gitu loh. Dia akan memberikan pada seorang laki-laki gitu loh, selain Ismail. Karena Ismail itu kan juga pemberian Allah, ingat ya. Konteksnya adalah Ismail itu adalah pemberian Allah. Karena ketika dinikah dengan istri pertama tuh Allah ridho, buktinya dibiarkan terjadi. Yang tidak pernah Allah tuh menyinggung-nyinggung tentang itu. Nggak ada Allah tuh mengatakan bahwa Ismail tuh dan pernikahan kamu yang pertama tuh salah, nggak ada. Tapi Allah tuh mau memberikan anak lain gitu, dan kamu harus menerimanya, Abraham. Sementara Abraham maunya Ismail. Maka dikata dia, sekiranya Ismail diberikan hidup di hadapanmu. Bahasa itu hanya Ismail satu-satunya gitu loh. Dia nggak mau Ishak. Tapi Allah berkata tidak. Dia mau dua-duanya gitu, guys. Nah, tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau. Jadi Allah katakan tidak, melainkan istrimu Sarah juga akan melahirkan anak laki-laki bagimu gitu loh. Jadi bukan hanya. Jadi gini, kan itu kan udah pasti lahiran laki-laki Ismail. Kan Sarah ini belum ada kemungkinan lahir karena udah tua kan. Ismail nggak mau, Abraham nggak mau, udah cukup nih, Ismail saja udah cukup gitu kan. Tapi Allah nggak mau begitu, Allah mau ada anak lain yang juga diberkati selain Ismail, yaitu anaknya Ishak dari istrinya keduanya Sarah. Dari istri pertama Sarah gitu kan, dari istri tuanya. Nah, itu kan belum terjadi. Nah, Abraham nggak mau, tapi Allah mau. Nah, jadi dikatakan bahwa melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Jadi anak laki-laki yang satunya gitu kan. Dan engkau akan menamai Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Jadi perjanjian Allah dengan Ishak itu beda lagi. Tadi ingat yang pertama ada perjanjian antara Abraham dengan keturunannya. Siapa keturunannya? Yaitu Ismail dan Ishak. Lalu Allah juga akan buat perjanjian khusus antara dia dengan Ishak dan keturunannya. Jadi di sini ada dua perjanjian, guys. Jadi perjanjian pertama ngomong tentang Abraham dan keturunannya. Masa Ismail diakui sebagai keturunan? Kan keturunan Abraham juga. Artinya masuk dalam perjanjian itu. Nah, perjanjian kedua antara Ishak dan keturunannya. Siapapun itu keturunan Ishak, dari istri sahnya itu keturunan dia, gitu loh, guys. Bahkan dari istri yang nggak sah pun itu keturunan dia. Misalnya dia, mohon maaf ya, misalnya amit-amit ada misalnya dia berzina, itu punya anak, itu keturunan dia juga gitu loh. Jadi semua keturunannya tanpa pandang bulu, guys. Nah, makanya jangan baca kitab itu sepotong-potong. Ada dua bagian sini perjanjian Abraham dan keturunannya, termasuk Ismail dalamnya, Ismail dan Ishak juga spesifik. Lagi Allah buat perjanjian baru lagi, yaitu antara Ishak dan keturunannya, gitu loh, guys. Nah, ini sekarang untuk Ismail. Tadi kan untuk Ishak tuh, udah ada perjanjian untuk Ishak. Sekarang Ismail juga dapat porsi, guys. Maka jangan katakan Ismail tolak, enggak. Untuk Ismail dibacakan porsinya di ayat berikutnya, yaitu ayat ke 20. Nah, apa kata Tuhan?
tentang Ismail, dengarkan ya, tentang Ismail, ini porsi Ismail ya, tadi porsi Ishak kan, Allah akan buat perjanjian dengan dia dan keturunannya. Sekarang porsi Ishak. Nah, tentang Ismail, kata Tuhan ya, aku telah mendengarkan permintaanmu. Nah, ia akan kuberkati. Artinya dia juga akan diberkati, guys. Ismail diberkati, Ishak diberkati. Di mana letak penolakannya? Apakah kalau ditolak ya, artinya Ismail diberkati. Ismail diberkati sama seperti Ishak diberkati, Ismail juga diberkati gitu loh, dia pikirnya. Masa Susi nggak paham sih? Mana di sini ayat ini di perikop ini dikatakan Ismail ditolak? Enggak, diberkati. Ya. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Allah tuh mendengarkan permintaan Abraham bahwa dia maunya Ismail. Oke, aku dengarkan kata Allah. Ya, cuman bukan hanya dia diberkati, bukan cuma dia aja, Ishak juga, artinya dua-duanya diberkati, guys. Nah, untuk Ismail, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Artinya Allah ridho, buktinya dikasih anak cucu yang banyak. Bahkan ya, ia akan memperanakkan 12 raja. Oh, nak main-main ini. Dari pihak Ismail, Allah kasih dua keturunannya akan menjadi 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi Allah itu memberkati Ismail. Jangan katakan Ismail ditolak. Ini logika pikirnya gimana ini? Bukan hanya diberkati, tapi akan memperanakkan 12 raja dan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itulah berkah Tuhan bagi Ismail. Jadi di sini biar Abraham tuh adil, Tuhan tuh menginginkan keadilan. Jangan hanya dikasih sama Ismail aja dong, maksudnya gitu. Ishak juga, gitu kan? Tapi ini lucu, guys. Misalkan dia mengatakan bahwa Ismail tolak, di mana letaknya ditolak? Baca baik-baik ini perikop lengkapnya, gitu kan? Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu ini juga. Jadi perjanjiannya itu, yang khususnya itu adalah antara dia dengan Allah, dengan Ishak dan keturunannya. Tapi Ismail juga ada perjanjian, tapi berhubungan dengan ayahnya, guys. Nah, gitu loh. Jadi perjanjian spesifik antara Tuhan dengan Ismail nggak ada. Tapi perjanjian dengan Abraham, bapaknya dan keturunan termasuk dia tuh ada. Dia tuh adalah bagian dari keturunan Abraham, itulah poinnya. Dan dia tuh diberkati Ismail itu gitu loh. Dan dikasih karena berkahnya itu bahkan dijadikan bangsa yang besar. Jumlahnya akan jadi 12 bangsa yang besar gitu, guys. 12 raja dari bangsa yang besar, guys. Nah, itu poinnya. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibeli dengan uang. Artinya bukan keturunannya, guys, ya, tapi juga orang yang dibeli dengan uang dan semua orang yang lahir di rumahnya. Berarti sunatnya universal, ya, universal. Orang Luis sunat apa tidak? Kalau tidak memalukan kan, berarti melanggar perjanjian. Lalu ia mengerat perikatan mereka pada hari itu juga, seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Itu orang yang taat aturan, nggak seperti orang-orang Luis ini yang melanggar aturan kan, nggak mau sunat. Abraham berumur 90 tahun, 99 tahun ketika perikatannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika perikatannya. Artinya Ismail dan Abraham sunat. Makanya juga nanti Ishak sunat, Ishak sunat termasuk Nabi Isa atau Yesus. Jadi semua sunat, guys. Jadi Luis kenapa nggak sunat, atau kalau sunat ya oke lah. Kalau dia sempat nggak sunat nih, malah malu-maluin. Atau yang teman-teman dia nggak sunat kan malu-maluin, guys. Gitu loh. Jadi sekali lagi ya, di sini tidak ada di perikop lengkap ini ya, kejadian 12 ini di mana Ismail tolak, nggak ada. Justru dia diberkati, dia dikasih berkah dengan dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya 12 raja, guys, dari kerajaan-kerajaan besar. Makanya Luis baca kitab BBB Luis ya, janganlah memberikan rekomendasi yang sok tahu tapi faktanya Anda tidak tahu apa-apa gitu kan. Bukan tidak tahu apa-apa ya, dia tahu, guys, tapi nggak tahu detailnya gitu. Dia hanya ya ngambil sepotong, yakinnya gini lah jadinya gitu kan. Kurbanan itu yang hampir dikorbankan. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 1 di sini Tuhan bilang gini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, di ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu.
You're Masuk akal nggak anakmu yang tunggal? Anak Abraham itu bukan tunggal, guys. Ya, seakan-akan anaknya dari isinya yang kedua tuh nggak sah gitu loh. Tadi kan dikatakan Ismail itu diberkati. Kok anak tunggal? Di sini Anda sama mengadakan critical text. Kenapa kok dikatakan anak tunggal? Gini loh guys, kalau anak saya dua nih, ya bayangkan posisinya ya, anak saya dua, saya punya dua istri nih, istri pertama, istri kedua. Istri kedua luar lahir anaknya, istri pertama belum. Ya kan, sama-sama sah nikahnya nih, sah. Dan Tuhan itu memberkati anak saya, yang pertama nih diberkati, dari istri kedua nih, dikasih apa berkah, nanti akan jadi keturunannya akan jadi bangsa besar, 12 raja gitu kan, saking diberkatinya. Nah lalu dikatakan anak tunggal, istri yang pertama melahirkan juga anak tunggal, masuk akal nggak tidak? Makanya ini namanya kita perlu titik teks. Kok bisa dikatakan anak tunggal? Nggak masuk akal, ya. Makanya itu harus dikritik itu. Kenapa teksnya anak tunggal? Anak Abraham itu bukan satu kok. Ada Ismail, ada Ishak kok dikatakan anak tunggal gitu, guys. Kecuali anak Abraham itu cuma satu, oke lah. Misalnya ketika waktu Sarah belum lahir anaknya Ishak, itu memang masih anak tunggal itu. Anak tunggal siapa? Ismail. Waktu belum ada Ishak. Nah setelah ada Ishak, nggak jadi anak tunggal lagi Ismail, tapi anak yang punya adik, ya, yaitu Ishak. Itu poinnya, guys. your only son. Makanya di dalam judul film itu His Only Son itu diambil dari ayat 2 ini. Dan tulisan only son itu benar-benar tercatat dalam kitab Yahudi. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Jadi itu ketik teks namanya. Kitab Yahudi juga mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang harus dibunuh, bukan nabi. Dia adalah dajjal gitu kan, antikris gitu kan. Karena mereka meyakini bahwa Kristus yang akan datang itu nanti, belum seharusnya datang sekarang gitu. Nah itu dibenarkan tidak? Kan nggak begitu loh pikirnya, guys. Gitu loh. Benar-benar tercatat dalam kitab Yahudi. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, ya. Semua itu perlu diperdebatkan. Nggak ada kebenaran absolut, nggak ada. Kebenaran absolut itu milik orang beriman. Keyakinan Anda absolut silakan, keyakinan salah absolut silakan. Jangan katakan itu nggak bisa diperdebatkan. Bisa diperdebatkan gitu loh. Ya kan? Bagaimana itu harga mati? Bagi saya harga mati sebaliknya gitu loh. Masih bisa diperdebatkan. Itu namanya komunikasi antar beragama gitu loh. Kalau Anda nggak mau berdebat ya silakan. Ya Anda simpan itu sendiri. Jangan dibuka ke ruang publik. Tapi kalau Anda kayak gini buat ruang publik, bukan ruang publik ya berarti Anda minta diperdebatkan gitu loh. Kalau isinya ngomong depan jemaatnya, "Hai jemaat, bla bla bla, yang nonton bukan kita nih. Nggak ada peluang kita nonton." Nah itu silakan, no debat. Bahkan itu pun nggak boleh juga. Jemaatnya juga boleh berdebat. Ah masa iya sih gitu kan? Kayak kita Islamnya berdebat, ada berdebatnya. Bisa kita nggak setuju sama guru kita boleh berdebat. Nanti tinggal guru kita menjelaskan gimana gitu. Jadi ruang debat harus terbuka, guys. Jadi nggak ada suatu tuh yang nggak bisa diperdebatkan. Bahkan untuk yang spesifik yang eksakta pun belum bisa diperdebatkan. Misalnya tentang penemuan-penemuan atau apapun itu kan, teori-teori itu bisa diperdebatkan. Semua bisa diperdebatkan sesuai dengan keyakinan masing-masing kan. Itulah guna keyakinan. Ya, jadi nggak ada suatu, kalau gitu caranya berarti ada monopoli namanya gitu kan, monopoli iman namanya, nggak bisa begitu. Orang biarkanlah punya iman masing-masing ya. Tinggal kita perdebatkan mana yang benar-benar salah dan itu kembali pulang kepada keyakinan masing-masing. Nggak boleh ada yang monopoli yang merasa benar bahwa itu adalah dia benar, nggak bisa. Jadi nggak bisa, mungkin dia nggak boleh dia memaksakan bahwa orang itu harus ikut dia, nggak boleh, guys. Ya. Tunggal itu yang kau kasih, yakni ya, katakan di situ yakni Ishak, bukan yakni Ismail, nggak ada. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Jadi jelaslah bahwa only son, satu-satunya anak tunggal itu ya Ishak. Loh, kenapa Ismail dan keturunan Ketura itu kok nggak diakui sebagai anaknya? Karena gini loh, istri yang sah di hadapan Tuhan dari Abraham itu ya Sarai yang punya anak Ishak ini. Yang lain itu kan bukan kehendak Tuhan, itu hasil dah. Jadi artinya itu isi ilegal. Guys. Ismail itu diberkati loh, bukan anak ilegal, guys. Kalau itu isi ilegal ya, nggak sah, artinya Ismail itu tidak diberkati. Ya kan? Masa anak Aram diberkati? Ini logika luisnya gimana coba ya kan? Kalau Allah membiarkan, ya itu kan atas kehendak Allah semuanya. Nikahnya Abraham sama Hagar itu adalah kehendak Allah, makanya terjadi.
Kalau nggak berkehendak akan terjadi. Sama kayak banjirnya Nabi Nuh, itu kehendak Allah. Sama kayak misalnya kayak apa namanya, nabi-nabi itu terbunuh, itu kehendak Allah semuanya gitu loh. Ya, Yesus lempar batu itu kehendak Allah semuanya, atas semua kehendak Allah. Makanya jangan dikatakan itu bukan kehendak Allah. Semua terjadi di dunia ini adalah semua atas kehendak Allah, ya. Karena dia yang mau begitu. Semua ada tujuannya. Kenapa begini, kenapa begitu? Ada dia yang tahu. Kita nggak tahu, guys, kenapa gitu. Misalnya kayak kenapa ada setan. Nah, ini kita mungkin sedikit tahu ya kenapa ada setan. Kalau nggak ada setan, kita ini semuanya mal-malasan gitu, karena nggak ada goda kita. Semuanya lempeng aja. Jadi kalau nggak ada setan, mana ujiannya? Nah, setan itulah ujiannya, gitu loh. Jadi bahkan yang setan terburuk pun, iblis tuh ada gunanya juga untuk melecut kita supaya kita tuh imannya kuat. Karena kalau gitu gampang sekali masuk surga kan. Coba Anda di dunia nggak ada setan, ada iblis, ya Anda pasti masuk surga. Nggak ada apa dong, nggak ada penggoda kan, nggak ada ujian kan. Nah, sama kayak orang ujian. Kenapa ada ujian? Kalau enggak, orang langsung naik kelas aja kan, makanya ada ujian. Biar yang lulus itu ada yang terbaik, nggak sembarangan lulus. Sama kayak masuk surga itu adalah orang-orang yang berhak, nggak sembarangan gitu. Hanya orang reta dan beriman, guys. Nah, itu poinnya. Ini semua itu atas kehendak Allah. Tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan semuanya kan. Orang jahat, orang baik, itu kehendak Allah semuanya, kehendak Tuhan semuanya. Kan kehendak Tuhan itu hasil dari dosa manusia. Bahkan dalam film itu dikatakan, apakah jangan-jangan Tuhan meminta saya mengorbankan ini karena dosa saya yang tidak menunggu janji Tuhan, yang akhirnya menikahi orang-orang yang seharusnya tidak saya nikahi. Bahkan dalam Nah, itu kan masuk akal, ya kan? Itu adalah ujian, ya. Makanya dia sampaikan film itu nggak masuk akal narasinya, ya kan? Ini ujian, makanya ujian tuh kamu kalau memang kamu sayang sama anakmu ini, makanya kamu harus apain dia. Kan karena tadi kan yang disayang sebenarnya sayang oleh Abraham kan Ismail, bukan Ishak gitu. Kalau memang makanya gitu loh guys, ini logikanya adalah Ishak. Ismail gini logika, sebenarnya saya tambah lagi logikanya ya. Coba. Dari pengakuan Abraham, kita ketahui bahwa anak sayangnya adalah Ismail, bukan Ishak. Ingat ya, Abraham tuh pastinya, ini udah pasti nih. Udah dikonfirm dari ayat tadi. Dari PK itu ada akan lihat dan ketahui, yang kita ketahui bersama bahwa anak kesayangan Abraham itu bukan Ishak, tapi Ismail. Nah, logikanya, mungkin enggak Ishak yang bukan anak kesayangan dia tuh disuruh Tuhan untuk sembelih. Ya dia kan entengin lokonya kan apa? Bukan anak kesayangan dia. Kan anak kesayangan dia kan pengakuan Abraham kan adalah Ishak, Ismail tadi. Harusnya logikanya adalah Ismail yang disembelih karena anak kesayangan dia, gitu loh. Nah, itu logis aja, guys. Saya punya 2 anak nih. Saya lebih sayang anak si Anu sama anak pertama saya daripada anak kedua. Ya kan? Saya maunya anak pertama ini yang saya majukan, saya mau kuliah kan segala macam, yang mau isi saya gitu kan. Nah, mungkin tidak Tuhan menyuruh saya untuk nyembeli anak saya kedua. Ya saya akan dengan lebih mudah melakukannya. Kenapa? Bukan anak kesayangan saya. Nah, artinya kuat dugaan logikanya Ismail yang disembelih. Kenapa? Karena anak kesayangan dia. Nah, itu sudah terkonfirm dari statementnya, dari pernyataan dari si Abraham ini tadi, guys. Statement film itu dikatakan seperti itu. Ya bisa jadi gitu. Karena memang Hagar dan juga Ketura itu adalah anak perbudakan anak-anak mereka. Karena mereka adalah budak hamba. Yang sah ini ya Sarai ini. Makanya dikatakan his only son. Jadi memang film ini bukan masalah budak nggak budak ya. Ini masalah pernikahan, Luis. Pernikahan. Budak tuh status gitu loh. Anda mau nikahi budak, mau nikahi orang merdeka, tetap itu isi Anda gitu loh. Saya tanya sekarang ya. Belanda menjajah Indonesia atau Jepang menjajah Indonesia. Dia menikahi budaknya. Kita ini kan dulu kan budaknya nih, pribumi nih. Kita ini budak jadi apa namanya? Jadi mengerjakan tanam paksa kan, Romusa gitu kan. Belanda nih atau Jepang ini nikah sama penduduk pribumi. Apakah itu adalah anak ilegal? Isi ilegal kan tidak sah, nikahnya sah. Misalnya nikah secara agama Kristen, misalnya dia nikah masuk Kristen atau agama Kristen nikahnya orang Indonesia ini, itu sah istrinya. Walaupun itu adalah apa namanya orang terjajah. Gitu loh gue pikirnya guys. Jadi lihat hubungan nikahnya, bukan pada statusnya. Jadi mentang-mentang budak nggak sah gitu statusnya, nggak bisa begitu logikanya. Berarti dia nih Luis ini melegalkan perbudakan. Dalam artian dia merasa bahwa budak tuh nggak berhak diakui guys. Ini kan sangat kejam sekali gitu. Budak itu juga punya hak untuk dinikahi. Bahkan kalau budak itu dinikahi dia bebas dari perbudakan, nggak jadi budak lagi, gitu loh. Kayak para sahabat,
Ya, kalau dia membeli budak bebas atau dinikahinya bebas budak itu. Karena sudah tuannya sudah dia. Nah, dia bisa milih karena dia tuannya, itu istrinya dia bebaskan dari perbudakan. Udah kamu nggak jadi budak lagi, karena kamu mau istri saya. Kan gitu harusnya. Jadi mulia. Makanya Abraham lebih sayang kepada Ismail. Jadi Abraham tuh tidak melihat dia status anaknya, tidak melihat status istrinya. Mau itu Hagar itu budak, mau anaknya dari anak budaknya yaitu Hagar ini, dia lebih sayang. Coba. Jadi Abraham aja bisa berpikir tidak rasis. Ini kok bisa rasis coba? Ini aneh gitu gue berpikirnya gitu kan. His only son. Jadi memang film ini sesuai dengan fakta sejarah, bukan fakta dongeng gitu. Jadi kalau disuruh pilih yang mana yang benar, ya saya lebih pilih yang sesuai dengan sejarah dong. Sejarah mana dulu? Intinya bukan sesuai dengan sejarah, sesuai dengan keyakinan Anda. Sejarah yang sesuai dengan keyakinan Anda, tapi sejarah yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda ada tolak. Itu kan poinnya kan? Jadi jangan katakan stop di situ saja. Sesuai dengan sejarah. Sejarahnya juga ada loh. Nah, itu keyakinan umat Islam gitu loh. Jadi jangan sekali lagi dipaksakan ya. Ini nggak boleh terjadi, guys. Lebih pilih yang sesuai dengan sejarah dong. Ya mungkin itu komentar saya tentang film ini. Gimana komentar kalian? Tulis di kolom komentar. God be with you. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.